Semangat pagi, jumpa lagi di channel Roy Fernando Nababan, tentunya untuk belajar kimia. Pada pertemuan kali ini, saya mencoba membawakan topik kalorimetri, yaitu salah satu penentuan delta H reaksi menggunakan konsep eksperimen. Kita mulai dari definisi. Kalor reaksi atau delta H reaksi pada dasarnya dapat ditentukan dengan 4 cara. Di mana cara pertama kita menggunakan hukum Hess. Pada hukum Hess diberikan beberapa reaksi, lalu kita susun sesuai dengan reaksi yang diminta. Lalu cara kedua, kita menentukan delta H reaksi menggunakan data entalpi pembentukan standar. Pada metode ini biasanya diberikan data delta H0F beberapa zat, lalu kita gunakan rumus delta H sama dengan delta H0F zat-zat yang ada di kanan dikurang delta H0F zat-zat yang ada di kiri. Yang ketiga adalah metode penentuan delta H reaksi menggunakan data energi ikatan. Diberikan data energi ikat, lalu kita gunakan rumus delta H sama dengan sigma energi ikat yang ada di kiri dikurang sigma energi ikat yang ada di kanan. 3 metode ini adalah metode penentuan delta H reaksi menggunakan data yang sudah disediakan. Maka ini sering disebut dengan penentuan delta H reaksi non-eksperimen. Lalu yang keempat, ada kalorimetri. Inilah yang akan kita bahas tuntas pada pertemuan kali ini. Metode penentuan delta H melalui percobaan yang menggunakan alat yang disebut kalorimeter. Pada kalorimetri, pengukuran perubahan kalor bergantung pada pemahaman tentang kalor jenis dan kapasitas kalor. Dengan demikian, kita dapat mengetahui suhu pada suatu ruangan atau benda-benda lainnya. Alat yang digunakan pada kalorimetri adalah kalorimeter. Jadi komponen utama pada kalorimeter adalah berikut. Ini termasuk contoh kalorimeter bom. Kenapa disebut kalorimeter bom? Karena reaksi yang terjadi pada kalorimeter ini adalah reaksi yang eksoterm biasanya atau ekstrim. Nah, seperti reaksi pembakaran, reaksi pelarutan yang mengakibatkan kenaikan suhu. Oke, kembali ke komponen tadi. Komponen utama adalah air. Ini untuk kalorimeter bom. Ada air yang disebut dengan air kalorimeter. Lalu termometer. Termometer ini berarti untuk mengukur suhu air. Lalu yang ketiga ada pengaduk. Ini ada pengaduk, gunanya untuk membuat suhu air di dalam air kalorimeter ini merata. Jadi panasnya merata, bagian atas, bagian bawah, atau bagian tengah. Kemudian ini ada disebut dengan wadah reaksi. Nah, dalam wadah ini diharapkan terjadi reaksi seperti reaksi eksoterm tadi ya. Nah, cara memulai reaksinya biasanya dihubungkan dengan suatu pemantik atau sumber arus. Sekian ya. Jadi prinsipnya demikian. Jadi kalau misalnya ini reaksi pembakaran, maka ini akan menghasilkan kalor. Ya, menghasilkan kalor. Kita tahu dari mana? Karena panas yang dihasilkan akan diberikan ke air kalorimeter. Akibatnya, seberapa besar kalor yang dihasilkan pada wadah reaksi ini akan diketahui dari seberapa besar kalor yang diserap oleh air kalorimeter. Nah, itu diketahui dari suhu air kalorimeter ketika berubah. Jadi ketika suhu air meningkat, maka reaksi yang terjadi di sini adalah reaksi eksoterm. Tapi kalau misalkan suhu air kalorimeter itu menurun, maka reaksi yang terjadi di dalam wadah ini adalah reaksi endoterm. Demikiannya. Jadi prinsip kerja pada kalorimeter itu menggunakan asas Black, di mana menggunakan sistem terisolasi atau tersekat.
Jadi dengan harapan kalor yang dihasilkan pada wadah reaksi ini itu tidak keluar ke lingkungan luar kalorimeter, jadi hanya diserap oleh air ataupun wadahnya ini ya, disebut nanti kalorimeternya atau dinding kalorimeter. Nah, bunyi azas Black adalah kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diserap. Ditulis Q lepas sama dengan Q serap. Yang melepas kalor adalah reaksi pada wadah sampel. Nah, ini tadi. Jadi yang melepas reaksi itu adalah wadah ini. Nah, biasanya adalah reaksi pembakaran, reaksi pelarutan, dan lain-lain. Lalu yang menyerap kalor itu ada dua. Yang pertama adalah air kalorimeter. Nah, ini tadi air yang ada dalam kalorimeternya. Lalu yang kedua dinding kalorimeter ini. Nah, yang selanjutnya disebut aja dengan kalorimeter atau kal. Jadi kalau kita hubungkan ke azas Black, Q reaksi berarti yang melepas kalor adalah reaksi, yang menyerap kalor adalah air dan kalorimeter itu sendiri. Sehingga ditulis Q reaksi sama dengan Q air ditambah dengan Q kal atau Q kalorimeter. Untuk penentuan Q air ini menggunakan rumus, ini kayaknya rumus ini tidak asing lagi ya, yaitu massa air dikali kalor jenis air dikali delta T atau perubahan suhu. Sedangkan Q kal atau Q kalorimeternya ditentukan dengan cara atau dengan rumus massa kalorimeter dikali kalor jenis kalorimeter dikali perubahan suhu. Perubahan suhu yang terdapat pada air itu sama dengan perubahan suhu yang terdapat pada kalorimeternya. Nah, biasanya pada kalorimeter yang diketahui adalah data kapasitas kalor. Jadi kapasitas kalor itu nilainya sama sebenarnya dengan ini ya, dengan massa dikali kalor jenis. Jadi boleh ditulis demikian. Jadi kadangkala kalau diketahui kapasitas kalor dari kalorimeter itu langsung aja Q kalorimeter sama dengan kapasitas kalorimeter dikali dengan delta T. Oke, untuk keterangan besaran-besaran yang ada dalam rumus biar semakin jelas, Q itu adalah banyaknya kalor. Satuannya dalam joule, sedangkan massa M itu massa zat dalam kilogram. C itu sama dengan kalor jenis zat dalam joule per kilogram derajat Celcius. Delta T tentunya perubahan suhu yang ditentukan dari suhu akhir dikurang suhu awal ya. Lalu C besar ini disebut dengan kapasitas kalor. Bagiannya dalam satuan joule per derajat Celcius. Nah, untuk definisi istilah-istilah yang ada pada kalorimeter, boleh kita mulai dari kalor. Kalor adalah suatu bentuk energi sebagai bukti materi mempunyai suhu dan menyebabkan materi mengalami perubahan wujud. Lalu kalor jenis. Kalor jenis adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Jadi di sini untuk kenaikan suhu 1 derajat Celcius sama dengan 1 Kelvin ya untuk kenaikan. Jadi tidak perlu diubah dengan cara menambah 273. Ingat sekali lagi, kalau kenaikan suhu 1 derajat Celcius sama dengan 1 Kelvin. Yang berikut adalah kapasitas kalor. Adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu seluruh benda sebesar 1 derajat. Kita masuk ke penentuan delta H. Perubahan entalpi suatu reaksi biasanya ditentukan untuk 1 mol zat, sehingga nantinya biasanya delta H dalam joule per mol atau kilojoule per mol. Rumusnya ditulis delta H sama dengan min Q reaksi dibagi dengan mol zat. Atau boleh juga ditulis delta H sama dengan minus Q air tambah Q kalorimeter per mol zat. Jadi Q reaksinya tadi kita ganti menjadi Q air tambah Q kalorimeter ya. Bila kapasitas kalorimeternya nanti tidak disebutkan, maka diabaikan saja.
atau dianggap sama dengan 0. Sehingga nanti ada kalanya delta H itu langsung disamakan dengan Ki larutan atau Ki air. Jadi Ki air ini boleh dianggap dengan Ki larutan kalau dia larutan ya, dibagikan dengan mol zat. Mana mol zat itu tergantung dari reaksi yang terjadi. Nah, untuk reaksi penetralan biasanya digunakan mol garam. Sedangkan untuk reaksi pembakaran atau pelarutan gunakan saja mol zat yang dibakar atau mol zat yang dilarutkan. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Suatu kalorimeter bom berisi 250 ml air yang suhunya 25 derajat Celcius. Kemudian dibakar 200 mg gas metana. Suhu tertinggi yang dicapai air dalam kalorimeter sama dengan 35 derajat Celcius. Berikut tadi contoh soalnya. Jika kapasitas kalorimeter sama dengan 75 Joule per derajat Celcius dan kalor jenis air sebesar 4,2 untuk kalor jenis air. Jadi kalau tidak diketahui, ini sebenarnya udah konstanta ya, kalor jenis air yang nilainya 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Berapakah entalpi pembakaran dari gas metana? Maka kita buat untuk mempermudah apa saja yang diketahui. Yang pertama adalah volume air sebesar 250 ml. Artinya M air sama dengan 250 gram. Loh, kok bisa 250 ml menjadi 250 gram? Ingat, air memiliki massa jenis 1 gram per mililiter. Jadi, berapa mililiternya, segitu juga gramnya untuk air ya. Oke, demikian. Jadi, kalau diketahui volume airnya tadi 250, langsung saja massa air 250 gram. Lalu yang berikut, kalor jenis air. Itu nilainya 4,2. Ini kapasitas kalorimeter. Nilainya 75. Lalu suhu awal 25, suhu akhir 35. Maka bisa kita simpulkan delta T-nya akhir kurang awal, yaitu 35 dikurang 25 sama dengan 10 derajat Celcius. Lalu massa CH4 yang dibakar itu tadi 200 mg atau sama dengan 0,2 gram. Maka kita tentukan mol CH4 dengan rumus gram per mr, yaitu 0,2 dibagi 16 hasilnya 0,0125 mol. Yang ditanya adalah delta Hc CH4 atau pembakaran standar dari CH4. Maka kita gunakan rumus. Pertama kita cari Ki air dengan rumus M air kali C air kali delta T. Tinggal masukkan ya. Tadi sudah ada di soal. Terus 50 kali 4,2 kali 10. Nilai Ki airnya 10.500 Joule. Lalu kita cari Ki kalorimeternya atau Ki kal. Karena diketahui kapasitas kalor, maka kita buat rumusnya kapasitas kalorimeter dikali dengan delta T atau C besar dikali dengan delta T. Nilainya 75 kali 10 diperoleh 750 Joule. Maka delta H tadi rumusnya adalah Ki air tambah Ki reaksi. Oke, rumusnya tadi ini Ki air tambah Ki kalorimeter dibagi dengan mol zat. Jadi langsung kita masukkan aja ya. Ki reaksinya adalah Ki air tambah Ki kalorimeter. Kita masukkan nilainya. Ki air tadi 10.500, sedangkan Ki kalorimeternya 750. Dibagi mol, si metananya tadi 0,0125. Maka diperoleh delta H sama dengan 900.000 Joule per mol. Atau boleh kita konversi menjadi negatif 900 kJ per mol. Jadi mudah ya. Masih hanya masukkan ke rumus. Lalu contoh soal berikutnya, yang kedua. Sebanyak 50 ml larutan HCl 1 molar bersuhu 27 derajat Celcius dicampur dengan 50 ml larutan NaOH 1 molar bersuhu 27 derajat Celcius dalam suatu kalorimeter gelas styrofoam.
suhu campuran naik sampai 33,5 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18 Joule per gram Kelvin, tentukan perubahan entalpinya. Jadi penyelesaiannya kita buat seperti contoh nomor 1. Diketahui volume HCl 50 ml, volume NaOH 50 ml, maka volume totalnya 100 ml. Jadi biasanya larutan ini langsung kita anggap sama dengan air. Karena apa? Sebenarnya di soal sudah ada tanda-tanda ya, larutan menggunakan kalor jenis air. Berarti larutan ini kita anggap sama dengan air, sehingga massa total larutan itu sama dengan 100 gram. Jadi mililiter sama dengan gram, karena air kita anggap rho-nya sama dengan 1. Lalu kalor jenis air 4,18. Nah, ini biasanya kita gunakan sesuai dengan soal ya. Karena diketahui 4,18, kita gunakan 4,18. Jadi kalau nggak diketahui, kita gunakan 4,2. Demikian ya. Suhu awal 27, suhu akhir 33,5. Nah, ini untuk suhu awal, karena kebetulan HCl dan NaOH-nya memiliki suhu yang sama, berarti tidak ada masalah. Gimana kalau seandainya suhu awal kedua larutannya berbeda? Maka kita gunakan suhu rata-ratanya. Nah, suhu awal kita gunakan tadi menjadi suhu rata-rata. Nah, ketika bercampur, ini menjadi suhu akhir atau menghasilkan suhu akhir 33,5. Maka kita pastikan delta T sama dengan T akhir kurang T awal yang nilainya sebesar 6,5 derajat Celcius. Ditanya delta H reaksi penetralan. Nah, karena ini reaksi penetralan, jadi kan tadi delta H kita gunakan rumus Ki larutan. Jadi jangan lagi Ki air ya, karena sudah larutan yang kita gunakan, karena reaksinya adalah reaksi penetralan. Jadi delta H tadi kita gunakan rumus yang demikian, Ki larutan dibagi dengan mol zat. Masih ingat? Maka mol zat yang kita gunakan adalah mol si garam. Yang pertama kita tentukan Ki larutannya. Rumusnya massa larutan kali kalor jenis larutan kali perubahan suhu. Tinggal masukkan datanya, 100 dikali 4,18 kali 6,5 diperoleh 2717 Joule. Nah, ini kita buat reaksi. Kenapa? Karena kita menggunakan mol garam. Jadi kita mulai dari mol HCl. Kalau diketahui volume dengan molar, berarti rumus mol itu molar kali volume. Masukkan datanya 1 kali 50, maka nilai mol HCl 50 milimol. Sedangkan kalau diubah ke dalam mol tinggal bagi 1000, sama dengan 0,05 mol. Dengan cara yang sama, molnya si NaOH juga demikian, kebetulan sama ya, sama-sama 0,05 mol. Jadi kalau kebetulan molnya sama, maka mol garamnya juga itu juga yang kita gunakan 0,05. Kenapa? Karena koefisiennya juga sama. Jadi gimana kalau seandainya koefisiennya berbeda, maka gunakan konsep reaksi pembatas. Jadi intinya kita menggunakan mol garam tadi ya. Ingat, karena koefisiennya sama, karena molnya sama, maka mol garamnya juga kita gunakan 0,05. Kita masukkan ke rumus, H sama dengan Ki larutan dibagi dengan mol zat sama dengan negatif 2717 dibagi dengan 0,05. Hasilnya menjadi negatif 54,34 kilojoule per mol. Langsung kita konversi ke kilojoule per mol ya. Oke, demikian. Lalu contoh ketiga. Nah, biar semakin paham, kita buat sampai 3 contoh soal. Contohnya berikut. Ke dalam suatu kalorimeter direaksikan 50 cm kubik sama dengan mililiter ya, cm kubik sama dengan mililiter. Larutan CuSO4 0,1 molar dengan serbuk seng. Massa seng diabaikan. Ternyata termometer menunjukkan kenaikan suhu 9 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan dianggap 4,2 dan massa jenis larutan 1, tentukan delta H dari reaksi CuSO4 tambah Zn menghasilkan Cu tambah ZnSO4. Berarti ini termasuk reaksi pelarutan. Jadi kita buat, diketahui pertama volume larutan 50 ml.
yang molaritasnya 0,1. Maka massa larutannya otomatis 50 gram juga ya, karena diketahui di soal Rho larutannya sama dengan 1. Untuk mol larutannya itu sama dengan M dikali V, karena diketahui molar dan volume. Sehingga kita masukkan datanya 0,1 kali 50 nilainya 5 milimol atau sama dengan 0,005 mol. Nah, yang dilarutkan si seng. Jadi dari reaksi ini karena semua sama koefisiennya berarti sama molnya ya. Sekian. Nah, jadi mol yang kita gunakan 0,005 mol. Nah, itu masuknya ya. Lalu C air nilainya 4,2, kalori jenis air maksudnya. Delta T-nya 9 derajat Celcius karena di soal kenaikan suhu yang diketahui ya. Jadi langsung delta T. Sedangkan yang ditanya delta H reaksi. Kita gunakan rumus delta H sama dengan Q larutan dibagi dengan mol zat. Karena nggak diketahui kapasitas kalornya, maka kita abaikan. Jadi langsung Q reaksi sama dengan Q larutan. Tidak perlu kita tambah dengan Q kalorimeternya ya, atau pikalnya. Oke, kita tentukan dulu Q larutannya. M larutan kali C larutan kali delta T. Hasilnya 50 kali 4,2 kali 9 menjadi 1890 Joule. Maka delta H sama dengan negatif 1890 dibagi 0,005 diperoleh negatif 378 kilojoule per mol. Langsung kita konversi ke kilojoule ya, kilojoule per mol. Oke, demikian. Nah, ini ada latihan soal untuk memantapkan. Jadi melatih kemampuan Anda ya dari 3 contoh soal yang sudah diberikan sekaligus penjabaran materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini boleh dikerjakan agar semakin paham mengenai cara menentukan delta H melalui metode kalorimetri. Oke, demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga siapapun yang menyaksikan atau melihat video ini rasakan manfaatnya. Semoga berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, bersemangat dan bersukacita. Semangat pagi!